Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas transistor bipolar. Pada tahun 1950-an, William Shockley itu menemukan transistor junction yang pertama, yaitu perangkat semikonduktor yang dapat memperkuat atau memperbesar sinyal elektronik seperti sinyal radio dan televisi. Transistor juga telah banyak menghasilkan penemuan semikonduktor lainnya seperti IC, yaitu perangkat kecil yang berisi ribuan transistor mini. Nah, karena ada IC ini akhirnya komputer modern dapat terrealisasi ya. Oke, bab ini akan memperkenalkan operasi dasar bipolar junction transistor atau kita singkat sebagai BJT, yaitu jenis yang menggunakan elektron bebas dan hole. Kata bipolar sendiri mengandung arti dua kutub ya. Bi itu kan artinya dua, sedangkan polar itu kutub gitu. Bab ini juga akan mengeksplorasi bagaimana bipolar junction transistor ini dapat dibias dengan benar sehingga dapat bertindak sebagai saklar ya. Oke, kita bahas transistor tanpa bias terlebih dahulu. Sebuah transistor itu memiliki 3 daerah yang didoping ya, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Bagian bawah yang ini disebut emitter, sedangkan yang bagian tengah disebut basis, dan bagian atas disebut kolektor. Dalam transistor sebenarnya daerah basis ya jauh lebih tipis dibandingkan daerah kolektor dan emitter. Transistor pada gambar satu ini adalah perangkat NPN karena ada daerah P yang diapit atau di antara dua daerah N. Dan yang harus kita ketahui bahwa pada material tipe N ini pembawa mayoritasnya adalah elektron bebas. Sedangkan material P pembawa mayoritasnya adalah hole ya. Selain transistor NPN, transistor juga diproduksi sebagai perangkat PNP seperti yang ada di gambar depan ya. Nah, ini kalau ini jenis NPN, kalau ini PNP. Untuk transistor PNP sendiri memiliki daerah N yang diapit oleh atau di antara dua buah daerah P ya, kebalikan dari tipe NPN. Nah, untuk menghindari kebingungan antara transistor NPN dan PNP, diskusi awal yang akan kita bahas, kita akan fokus pada transistor NPN terlebih dahulu ya. Gambar satu ini yang biasa disebut sebagai transistor junction bipolar. Namun kebanyakan orang di industri elektronik biasa menyebutnya sebagai transistor saja. Tapi maksudnya adalah transistor junction bipolar gitu ya. Pada gambar satu, emitter didoping sangat banyak atau sangat berat ya. Di sisi lain, basis didoping sangat sedikit. Tingkat doping di kolektor ini menengah, yaitu antara doping yang sangat banyak di emitter dan doping yang sangat ringan di bagian basis ya. Kolektor secara fisik adalah yang terbesar dari 3 wilayah ini. Transistor pada gambar ini memiliki 2 sambungan, satu antara emitter dengan basis dan satu lagi antara kolektor dengan basis. Karena itu transistor seperti 2 buah dioda ya. Dioda yang di bawah disebut dengan emitter basis ya, atau hanya disebut dengan dioda emitter. Sedangkan dioda yang terletak di sebelah atas disebut dengan kolektor basis atau biasa disebut dengan dioda kolektor ya. Gambar satu tadi ya, yang ini menunjukkan daerah transistor sebelum terjadi difusi. Karena gaya tolak menolak satu sama lain, akhirnya elektron bebas di daerah N akan menyebar ke segala arah. Nah, beberapa elektron bebas di daerah N akan berdifusi, melintasi persimpangan dan bergabung kembali dengan hole di daerah P. Akhirnya apa? Akhirnya menghasilkan dua lapisan pengosongan seperti gambar 2A ini ya.
atau istilahnya depletion layer ya. Untuk masing-masing lapisan pengosongan ini, potensial penghalang kira-kira 0,7 volt pada 25 derajat Celcius ya untuk transistor silikon. Sedangkan kalau untuk germanium sendiri 0,3 volt. Tapi seperti pembahasan sebelumnya, kita tekankan untuk perangkat yang silikon ya, karena kebanyakan sekarang ini yang digunakan adalah perangkat dari silikon daripada perangkat dari germanium. Baik, tadi juga saya jelaskan bahwa transistor ini seperti dua dioda yang saling membelakangi ya. Nah, visualisasinya seperti ini. Ini daerah basis ya, kemudian ini emitter, kemudian ini kolektornya. Baik, selanjutnya kita akan membahas transistor yang dibias. Untuk transistor yang tanpa bias seperti dua dioda yang saling membelakangi seperti gambar 2B ini ya. Setiap dioda memiliki potensial penghalang sekitar 0,7 volt. Kita balik lagi ke transistor yang dibias. Untuk transistor yang dibias, ini kita akan membahas elektron-elektron pada ketiga daerah, yaitu elektron emitter, elektron basis, elektron kolektor. Sekarang yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu elektron emitter ya. Gambar 3 ini menunjukkan sebuah transistor yang dibias ya. Tanda minus pada gambar menunjukkan elektron bebas. Daerah ini merupakan daerah emitter, sedangkan yang di tengah adalah daerah basis, dan yang di atas adalah daerah kolektor. Emitter didoping sangat banyak dan bertugas memancarkan atau menginjeksikan elektron bebasnya ke dalam basis ya. Sedangkan basis ini didoping sangat ringan dan bertugas untuk melewatkan elektron yang disuntikkan emitter ke daerah kolektor ya. Sedangkan daerah kolektor sendiri berfungsi untuk mengumpulkan sebagian besar elektron dari basis. Gambar 3 ini adalah cara biasa untuk membiaskan transistor ya. VBB ini sumber kiri ya, membias majukan dioda emitter, dan VCC sumber kanan membias mundurkan dioda kolektor. Selanjutnya kita bahas elektron basis ya. Pada saat bias maju diterapkan pada dioda emitter yang kita bahas tadi pada gambar 3 ya, elektron dalam emitter belum memasuki daerah basis. Jika VBB lebih besar dari potensial penghalang basis emitter pada gambar 3, maka elektron emitter ya akan memasuki daerah basis, seperti yang ditunjukkan pada gambar 4 ini. Secara teoritis, elektron bebas ini dapat mengalir di salah satu dari dua arah ya. Pertama, mereka dapat mengalir ke kiri dan keluar dari pangkalan melewati RB dalam perjalanan ke terminal sumber positif. Kedua, elektron bebas dapat mengalir ke daerah kolektor. Sekarang pertanyaannya begini, ke arah mana elektron bebas akan pergi gitu ya? Nah, sebagian besar akan melanjutkan ke daerah kolektor. Mengapa demikian? Alasannya yaitu basis didoping ringan dan sangat tipis. Doping yang ringan berarti bahwa elektron bebas memiliki masa pakai yang lama di daerah basis. Basis yang sangat tipis berarti bahwa elektron basis hanya memiliki jarak yang pendek untuk mencapai daerah kolektor ya. Nah, untuk alasan-alasan ini, hampir semua elektron yang diinjeksikan emitter melewati basis dapat mencapai kolektor ya. Hanya beberapa elektron bebas saja yang akan bergabung kembali dengan hole di basis yang didoping sangat ringan ini ya. Kemudian sebagian elektron valensi mereka akan mengalir melalui resistor basis di sisi positif dari supply VBB ini ya. Selanjutnya yang ketiga yaitu elektron kolektor. Hampir semua elektron bebas masuk ke kolektor seperti yang ditunjukkan pada gambar 5 ini ya. Begitu berada di kolektor, elektron-elektron tersebut merasakan tarikan dari tegangan VCC. Karena itu elektron bebas mengalir melalui kolektor
dan melalui RC ya sampai mencapai terminal positif dari tegangan supply kolektor. Kalau penjelasan dari rangkaian ini ya, VBB membias maju dioda emitter ya, memaksa elektron bebas di emitter masuk ke dalam basis ya. Basis yang tipis ini dan didoping ringan jelas ya, memberikan hampir semua elektron ini cukup waktu untuk berdifusi ke dalam kolektor. Elektron ini mengalir melalui kolektor, melalui RC dan ke terminal positif dari sumber tegangan VCC. Selanjutnya kita bahas arus transistor ya. Oke, ini ada 3 gambar. Untuk gambar 6A dan 6B, ini menunjukkan simbol skema ya untuk transistor jenis NPN. Kalau misalkan kita lebih suka aliran konvensional, gunakan gambar 6A ya. Kalau misalkan kita lebih suka aliran elektron, maka kita gunakan gambar 6B. Pada gambar 6A ini kita lihat ada 3 jenis arus ya. Ada arus emitter, ada arus basis, dan ada arus kolektor. Untuk gambar 6C ini merupakan arus-arus pada transistor PNP. Ini juga sama ya, kalau misalkan yang anak panah yang tidak putus-putus, ini merupakan aliran konvensional. Sedangkan kalau yang anak panah garisnya putus-putus ini merupakan aliran elektron. Tapi ini merupakan jenis transistor PNP. Sekarang kita bahas bagaimana perbandingan ketiga arus ya secara matematis. Kalau kita ketahui bahwa ada namanya hukum Kirchhoff ya. Hukum arus Kirchhoff sendiri mengatakan bahwa jumlah semua arus yang masuk ke suatu titik atau persimpangan sama dengan jumlah semua arus yang keluar dari titik atau persimpangan tersebut. Ketika diterapkan pada transistor, hukum Kirchhoff memberikan hubungan matematis seperti persamaan satu. Nah, persamaan satu ini sesuai dengan gambar 6A, 6B, ataupun 6C ya, bahwa arus emitter merupakan penjumlahan dari arus basis dan arus kolektor. Oke, nah ini ya, secara matematis seperti ini. Kita tahu bahwa arus basis ini sangat kecil ya, sehingga arus kolektor ini kira-kira sama dengan arus emitter. Besarnya ya hampir sama gitu. Sedangkan arus basis ini jauh lebih kecil dari arus kolektor maupun arus emitter. Baik, selanjutnya ada istilah alfa DC ya. Alfa DC ini dilambangkan dengan simbol alfa seperti ini, kemudian ada tulisan DC ya, yang didefinisikan sebagai arus kolektor DC dibagi dengan arus emitter DC ya. Jadi kalau secara matematis ditulis seperti ini. Karena arus kolektor ini hampir sama dengan arus emitter, maka alfa DC kalau misalkan arus kolektor ini sama dengan arus emitter, otomatis nilainya mendekati 1 ya. Atau ini lebih kecil dari 1. Misalnya begini, dalam transistor berdaya rendah ya, alfa DC biasanya lebih besar dari 0,99. Bahkan dalam transistor daya tinggi, alfa DC biasanya lebih besar dari 0,95. Selanjutnya ada istilah lain selain alfa DC yaitu beta DC, dilambangkan dengan simbol beta ya, yang didefinisikan sebagai perbandingan atau rasio arus kolektor dengan arus basis ya. Secara matematis ditulis seperti ini. Beta DC juga dikenal sebagai penguatan arus ya, karena arus basis yang kecil mengendalikan arus kolektor yang jauh lebih besar. Untuk transistor berdaya rendah di bawah 1 watt ya, penguatan arus biasanya 100 hingga 300. Sedangkan untuk transistor daya tinggi di atas 1 watt biasanya memiliki penguatan arus 20 hingga 100. Oke, kalau misalkan kita baca pada lembar data ya,
ada istilah simbol HFE. Nah, ini simbol HFE ini menunjukkan penguatan arus DC, sehingga kita bisa sebutkan bahwa beta DC sama dengan HFE. Sekarang bagaimana hubungan antara alfa DC dengan beta DC? Dari persamaan 1 ya. Nah, ini arus emitter sama dengan arus kolektor plus arus basis ya. Maka nanti akan diperoleh persamaan 4 dan persamaan 5. Kalau kita mau menurunkan rumusnya, kita bisa manfaatkan tadi rumus atau persamaan 1 ya. Tadi persamaan 1 disebutkan bahwa arus emitter sama dengan penjumlahan dari arus basis plus arus kolektor. Sekarang masing-masing dari kedua ruas kita bagi dengan arus kolektor ya. Maka di sini kita tulis I emitter ya dibagi I kolektor sama dengan IB dibagi IC plus IC dibagi IC. Kalau misalkan kita tahu bahwa tadi ya alfa DC itu arus kolektor dibagi arus emitter. Sedangkan di sini arus emitter dibagi arus kolektor. Berarti ini kan kita bisa tulis begini, 1 per arus kolektor dibagi arus emitter ya. Bisa seperti ini. Kemudian ini kita tetap tulis sama ya, 1 dibagi arus kolektor dibagi arus basis ya, plus 1. Nah, ini berarti alfa DC per alfa DC. Sedangkan suku pertama di ruas kanan adalah beta DC ya. 1 per beta DC plus 1. Kemudian angka 1 ini pindah ruas. Min 1 sama dengan 1 per beta DC ya. Kita pindah ke sini. Di ruas kiri kita samakan penyebutnya, maka 1 per alfa DC min. Ini jadi 1 dikali alfa DC ya. Di atas juga sama. Alfa DC, ini kan kalau dicoret sama dengan 1. Di sini 1 per beta DC ya. Kemudian karena penyebutnya sama, kita jadikan 1 alfa DC. Ini 1 min alfa DC. Sama dengan 1 per beta DC ya. Nah, ini dikali silang kan, seperti ini. Maka beta DC dikali dengan 1 min alfa DC sama dengan alfa DC dikali 1. Alfa DC. Yang kita cari beta DC. Maka alfa DC per 1 min alfa DC ya. Seperti itu. Maka ini sama dengan persamaan 4. Sedangkan untuk persamaan 5 ya, untuk mencari alfa DC, itu tinggal di sini, bagian yang ruas kanan disamakan penyebutnya. Yang bagian ini ya, prosesnya sama, dari persamaan 1, tapi di bagian sini disamakan penyebutnya antara 1 dengan ini ya, beta DC. Di sini 1 per alfa DC sama dengan 1 per beta DC. Awalnya 1 kita samakan penyebutnya dengan beta DC. Jadi di sini beta DC, beta DC. Nah, sudah sama penyebutnya, pernya sama, beta DC 1 plus beta DC. Di sini 1 per alfa DC. Sama kali silang ya. Maka 1 dikali beta DC sama dengan alfa DC
dikali 1 plus beta DC. Yang dicari alfa DC, maka alfa DC sama dengan beta DC per 1 plus beta DC. Atau kita tulis alfa DC sama dengan beta DC per beta DC ditambah 1. Di bagian penyebut ini kan penjumlahan. Nah, penjumlahan bersifat komut, jadi bisa bolak-balik. Akhirnya kita ketemu persamaan 5. Ya, seperti itu. Baik, selanjutnya ada istilah daerah aktif. Syarat yang harus diperlukan untuk mengoperasikan sebuah transistor pada sebuah rangkaian linear ada 3. Yang pertama, dioda emitter harus dibias maju. Yang kedua, dioda kolektor harus dibias mundur. Kemudian yang ketiga, tegangan pada dioda kolektor harus lebih kecil daripada tegangan breakdown-nya. Jika syarat-syarat ini dipenuhi, transistor merupakan suatu komponen aktif karena transistor dapat memperkuat suatu sinyal input menghasilkan suatu sinyal output yang lebih besar. Nah, hal ini akan kita bahas lebih banyak pada subbab-subbab atau bab-bab yang akan datang gitu ya. Baik, materi kita kali ini sampai sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.